Kembali lagi bersama saya di channel Happy Day Trading. Kali ini saya akan membahas mengenai eksternal dan internal structure ya, karena ini penting dalam kita menganalisa tren gitu ya. Mengenai tren itu ada yang uptrend gitu ya, dan ada yang downtrend, dan satu lagi ada yang sideways gitu atau konsolidasi. Nah, namun saya sendiri tidak mengkategorikan sideways sebagai tren, karena sideways sendiri itu adalah bagian dari penerusan tren ataupun pembalikan tren. Nah, kita contohkan seperti ini adalah bias market bullish ya. Ini harga bergerak dari harga low seperti ini, lalu dia membuat high ya, lalu dia membuat higher low, membuat higher low seperti ini. Jadi itu harga naik membuat high, lalu dia membuat turun dan membentuk higher low. Kenapa ini dikatakan higher low? Karena harga ini tidak melampaui harga yang low ini ya, tidak melampaui ya sampai di sini. Ini membuat higher low, lalu dia naik kembali membuat higher high, ya. Kenapa ini dikatakan higher high? Karena ini mampu terjadi breakout structure di sini ya. Swing ini di break lebih tinggi dari high ini ya, dari swing ini. Dan ini membuat higher low lagi seperti ini. Seperti ini, lalu dia naik kembali dan membuat breakout structure kembali ya. Ini BOS membreak lagi, swingnya di break dan harga membuat higher high baru. Nah, dalam kacamata bias bullish ya, seperti ini tren, penggambaran tren. Namun dalam kenyataannya, dalam struktur market itu ada, katakanlah ini adalah sebagai eksternal atau pergerakan besarnya ya. Pergerakan besarnya dilihat dari swingnya, dari ayunan swing. Nah, namun ada internal structure di dalam external structure. Ilustrasinya seperti ini. Ada pergerakan kecil seperti ini ya. Di dalam external structure itu ada pergerakan internal seperti ini. Contohnya ini harga bergerak dari harga high ya. Lalu ini ada lower high seperti ini ya. Lower high. Nah, ada lower high seperti ini. Kenapa ini tidak dikatakan lower high? Karena ini adalah bukan external structure, tapi ini adalah pergerakan minor ya. Pergerakan kecil dari struktur yang besar.
Jadi ini kalau saya sendiri tidak mengatakan ini sebagai lower high itu. Tetapi kalau mungkin di time frame kecil ya, kalau kita trace ke time frame kecil, lebih kecil dari ini contohnya ya. Ini di time frame besar contohnya H4, kita ilustrasikan ini adalah H4. Tapi kalau dites lagi ke M30 atau M15 mungkin ini adalah struktur lower high itu. Karena ini adalah pergerakan minornya. Seperti ini contohnya ya. Kita cari eksternal strukturnya ya, pergerakan besarnya gitu. Kita cari swingnya ya, swing yang lebih rendah gitu. Ini ada swing tapi ini sebenarnya lebih rendah, jadi ini swingnya ya seperti ini. Nah ini ada swing lagi ya, ini ada swing. Nah ini swingnya, lalu saya cari lagi swing. Nah ini ada swing, ini ada swingnya nih, terus ada swing seperti ini ya. Ini contohnya, kita besar dulu. Nah ini eksternal strukturnya, lalu kita cari internal structure. Nah banyak swing ya. Kalau teman-teman belum paham mengenai swing, boleh teman-teman cari video saya di playlist, yaitu membahas mengenai breakout structure ya. Itu dijelaskan mengenai swing ya. Nah ini swing yang kecil seperti ini ya. Ini adalah internal structure-nya. Ini ada internal structure-nya ya teman-teman. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini bisa dikatakan seperti ini low-nya. Ini high-nya ya. Dalam kacamata external structure. Lalu kenapa tidak ini yang menjadi high? Nah dalam kacamata ini kebetulan di time frame ini emas ya, di time frame H1. Nah mungkin kita bisa lihat ya, kita perkecil time frame-nya ke M30. Nah kalau di M30 ini bisa menjadi high-nya ya, ini bisa menjadi high. Gitu. Ini bisa menjadi high, dan ini breakout structure gitu ya. Ini breakout structure. Nah kita lihat dulu ya di time frame F30 seperti ini. Entry buy bisa saja ya, bisa saja kita cari order blocknya. Ini order block ya. Nah ini order block di sini. Nah dalam time frame kecil bisa entry posisi ya, seperti ini melakukan, karena ini sudah terbentuk breakout structure. Di sini low, ini high, lalu high-nya itu di break dan terjadi di sini higher high baru gitu ya.
higher high, terjadi higher high. Ketika ini harga terkoreksi dan menyentuh order block, maka di sini bisa open posisi buy ya, seperti ini. Close posisinya di sini ya. Itu karena kenapa? Karena ini bisa jadi breakout structure lagi, tapi bisa juga tidak ya. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke time frame H1. Nah, di sini saya menggunakan indikator ya. Menggunakan indikator smart money concept. Tapi untuk teman-teman perlu hati-hati ya kalau teman-teman belum mengasah kemampuan untuk market structure ini ya. Makanya saya contohkan bagaimana itu internal dan eksternal structure gitu ya. Ada pergerakan di dalam pergerakan, jadi ada pergerakan besarnya, lalu di dalam pergerakan besar itu ada pergerakan kecilnya. Nah, saya itu contohnya seperti ini. Ini harga bergerak ya, ini terjadi banyak. Nah, di indikator seperti ini ada beberapa yang tidak tercatat seperti ini nih, tidak terdeteksi ya. Contohnya seperti ini nih, ada breakout structure seperti ini tidak terdeteksi ya. Makanya kalau teman-teman yang tidak terbiasa memakai indikator ya, indikator ini maksudnya indikator smart money ini ya, teman-teman masih bisa mapping secara manual gitu ya. Seperti ini ada bos, di sini juga ada bos gitu. Ini penerusan tren ya, bos itu untuk penerusan tren, sedangkan chop untuk perubahan tren. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada change of character atau chop ya. Berarti ini menandakan akan terjadinya perubahan tren. Kalau teman-teman tidak jeli dalam melihat swing, nah maka teman-teman, ini ada indikasi untuk perubahan tren. Ada chop di sini, lalu teman-teman cari order block ya. Seperti ini. Teman-teman cari order block di sini, ini ada order block ya. Ada order block. Ini chop. Nah, teman-teman biasanya akan melakukan entry posisi sell. Memang ini benar turun ya, tetapi ini chop yang lemah gitu, chop yang lemah. Dan misalkan ini biasanya teman-teman cari TP nya tuh di breakout structure gitu ya, di breakout structure ini atau di order block sebelumnya di sini gitu biasanya ya, itu di area SND sebelumnya. Maka teman-teman bisa lihat di sini ya, tidak terjadi breakout structure lagi di sini. Setelah terjadi harga change of character, ini terjadi change of character, lalu dia retest ke order block, teman-teman melakukan sell, dan jika teman-teman menaruh TP di sini, harga malah berbalik arah ya, naik. Dan biasanya teman-teman melakukan atau menetapkan SL-nya tuh di atas order block atau di atas swing yang dekat order block gitu. Di sini SL-nya gitu. Bisa teman-teman lihat ini terkena SL ya. Dan TP di sini, take profit di sini tidak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini tuh adalah swing, bukan swing yang valid gitu. Karena ini adalah bukan eksternal gitu, bukan
eksternal swing ya, bukan eksternal strukturnya gitu. Jika teman-teman telusuri sendiri ya, kita hapus dulu ini. Jika teman-teman lihat, berarti bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwa ini tuh adalah chok yang lemah ya, atau fake chok gitu, atau invalid chok. Berarti swing yang valid itu yang mana begitu. Jadi kita cari ayunan gitu, swing yang mengayun seperti ini, berarti ini ya, ini swing yang aslinya, ini swing yang asli, bukan ke sini berarti ya, ke sini berarti ini swing lagi gitu, seperti ini. Nah, yang harusnya menjadi chok itu yang mana? Berarti yang ini ya, ini menjadi chok ya. Ini chok yang kuat, berarti ini adalah fake chok ya, atau chok palsu gitu ya. Ini chok palsu berarti ya, ini adalah chok palsu. Bisa lihat swing yang ini, ketika swing ini di break ya, ini ya, harga tuh belum ngebreak ini. Ketika harga ini ngebreak chok yang ini, dan memang harganya turun secara signifikan gitu ya. Dan biasanya ini harga itu akan menutup imbalance ya, atau fair value gap ya. Di sini banyak imbalance. Contohnya seperti ini. Ini ada imbalance. Ini ada imbalance. Ini juga imbalance ya. Nah, harga tuh biasanya menutup kembali sehingga harga menjadi balance ya. Ini imbalance ditutup kembali ya. Imbalance ditutup kembali di sini. Nah, kebetulan ini harganya sangat impulsif ya, ketika harga ini candle 1 jam ini memberi, lalu dia retest, dan retestnya itu tidak sampai ke order block ataupun ke area di sini biasanya ke area imbalance ya, tapi di sini imbalance-nya mungkin kebetulan di sini belum terbentuk ya, karena ini yang membentuk imbalance-nya sendiri. Nah, ini yang membentuk imbalance-nya sendiri nih. Tuh, dia hanya memberi choknya ini ya, memberi choknya ini, lalu dia retest, bukan retest ya, koreksi dan tidak sampai ke area order block gitu. Kita identifikasi order block ini, harga tidak sampai order block. Kemungkinan ini biasanya sih ketika ada news ya, impulsif seperti ini. Nah, tapi poin pentingnya kita perlu hati-hati dalam menganalisa swing ya. Jadi swing eksternal dan internal structure gitu ya. Ini memang adalah swing tapi di internal ya. Di internal structure ini ya, swing ini. Ketika ini di break ya,
ini lemah ya kekuatannya. Tapi ketika swing yang eksternal ini di break, ini internal ya, ini internal, ini eksternal. Ketika swing ini di break, maka ini menjadi shock yang valid. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke teman-teman, begitu saja contohnya. Di video kedepannya saya akan membahas mengenai liquidity ya. Ini sangat penting ya, karena di smart money concept sendiri ada 3 pilar utama ya. Yang pertama yaitu mengenai market structure, yang kedua mengenai order block ya, dan yang ketiga itu mengenai liquidity. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Sekian, terima kasih.